Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu. Kembali lagi di Philip Morning Market Call untuk edisi hari pertama di bulan Juli. Untuk memulai bulan Juli, Philip Morning Market Call akan membawakan review seperti biasa mengenai penutupan indeks harga saham gabungan dan juga regional Asia dan juga Wall Street pada perdagangan malam atau pagi tadi. IHSG ditutup melemah 0,44%. IHSG ditutup melemah 0,44% pada perdagangan Kamis lalu. Masih diwarnai oleh peluang naiknya Consumer Price Index atau indeks harga konsumen yang mengartikan inflasi Indonesia di bulan Juni. Sebagian analis memperkirakan BI akan mulai menaikkan suku bunga di bulan September berdasarkan Bloomberg Polling, dan itulah yang menjadi salah satu sentimen yang mewarnai IHSG sehingga IHSG masih tertekan hingga Kamis lalu. Selain itu dari regional Asia, Nikkei, Hang Seng kompak melemah masing-masing 1,54% dan 0,62%, menyusul adanya rilis data retail sales Hong Kong di bulan Mei yang di luar dugaan mengalami penurunan atau perlambatan. Lalu Jepang juga mengumumkan adanya industrial production. Gambaran awal, industrial production bulan Mei yang turun ke level 7,2% secara month-on-month. Straight time mampu menguat 0,49% pada perdagangan Kamis lalu, sedangkan FTSE dan juga DAX kompak melemah dengan sentimen yang mewarnai, salah satunya adalah salah satu perusahaan energi Jerman yang menjadi penekan indeks negaranya akibat turunnya outlook 2022 dikarenakan berhentinya supply gas asal Gazprom atau Rusia. Kemudian Prancis mengeluarkan data awal inflasi bulan Juni yang diperkirakan naik ke level 5,8% secara year on year atau lebih tinggi dibandingkan bulan lalu sebesar 5,2%. Wall Street pada perdagangan pagi tadi ditutup kompak melemah dengan pelemahan terdalam terjadi pada Nasdaq 1,33%, disusul oleh S&P 500 sebesar 0,88%. Kemudian dari bursa komoditas, WTI dan juga Brent kompak menguat 0,40% dan 0,41%. Sedangkan coal terpantau masih menguat 1,57% untuk kontrak bulan Juli di 385,9 US dollar per metric ton. Sedangkan untuk hari ini, IHSG kami melihat adanya potensi melanjutkan bearish dengan rentang support dan resisten di 6.858 hingga 7.072 untuk resistennya. Selanjutnya dari berita korporasi, kami mencatatkan diantaranya ada SSMS atau PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk yang mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 468,4% menjadi 989,6 miliar rupiah sepanjang kuartal pertama tahun 2022. Selanjutnya ada GGRM atau PT Gudang Garam Tbk yang berencana akan membagikan dividen cash senilai 4,32 triliun rupiah dengan total. Dan kalau dilihat dari keterbukaan informasi ya, dari hasil dividen yang dibagikan dengan total 4,3 triliun rupiah ini akan memberikan sebanyak-banyaknya atau
dividen per share senilai 2.250. Jika kita bandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin, GGRM ditutup di 31.175 dan dengan dividen per share 2.250. Jika Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti pembagian dividen dari gudang garam ini, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan dividen yield sebesar 7,2%. Lanjut, ada Cita atau PT Cita Mineral Investindo Tbk yang juga akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 217,8 miliar rupiah. Dan dari total dividen payout ratio yang dikeluarkan untuk tahun buku 2021, perseroan akan membagikan untuk pemegang sahamnya, untuk para pemegang sahamnya, sebesar Rp55 per lembar saham. Itu berarti dividen per share senilai Rp55. Dan sebagai gambaran, jika Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti pembagian dividen dari Cita ini, dengan Rp55 per lembar saham yang akan dibagikan, dengan penutupan di 3.000, Bapak dan Ibu berhak mendapatkan dividen yield sekitar 1,8%. Selanjutnya dari rekomendasi Philips Sekuritas untuk perdagangan pagi hari ini, diantaranya ada BP atau Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk, yang mana dari teknikal terakhir menunjukkan satu kemungkinan rebound di area EMA 34. Dan mungkin ya, satu dorongan dari stochastic oscillator juga cukup memberikan sinyal yang cukup kuat dan menarik untuk diperhatikan. Entry price yang bisa kita sarankan ada di 113 sampai 114, target price pertama ada di 124, sedangkan target price kedua, jika ada satu penembusan di target price pertama, Bapak dan Ibu bisa tunggu di area 131. Untuk stop loss kami sarankan berada di level 104. Lanjut ada IMJS atau Indomobil Multijasa Tbk, yang dari pergerakan Kamis kemarin ada satu pergerakan yang cukup menarik, adanya breakout di area trend line. IMJS bisa kita perhatikan untuk sementara waktu di area 364 sampai 366 untuk entry price. Target price pertama yang bisa kita sarankan ada di 396, target price kedua ada di 412. Sedangkan untuk stop loss kami sarankan berada di area support terdekat, yaitu di kisaran 336. Yang ketiga ada Super Crane Mitra Utama atau SKRN. SKRN ini pun juga bisa diperhatikan karena ada satu pergerakan yang menarik. Entry price yang bisa kita sarankan berada di 1.180 sampai 1.185. Target price pertama ada di 1.235, sedangkan target price kedua ada di 1.265. Sedangkan untuk stop loss-nya kami sarankan berada di area 1.135. Dan kita bisa mulai untuk sesi tanya jawab. Seperti biasa, saya akan berikan waktu 1 menit untuk Bapak dan Ibu menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Dan dengan begitu kita akan kembali 1 menit lagi dengan pertanyaan pertama.
lagi ramai kerjaan. Ya. Baik, terima kasih untuk Bapak dan Ibu atas kesediaan ya menunggu. Kita bisa mulai untuk pertanyaan pertama mengenai Astra International, kemudian Kalbe Pharma, support dan resisten, dan juga trennya. Kami rasa Astra International masih dalam rentang bearish trend ya. Kita lihat di sini masih ada satu pertanda bahwa dia masih ada kemungkinan untuk tertahan di area EMA 90 sampai EMA 24. Di sini ada pertanda awal bahwa breakout EMA 90 sudah dimulai. Dan kami rasa sesuai dengan gambaran sebelumnya ya, Astra International kita rasa masih akan lanjut melemah sampai ada rebound di area Fibonacci retracement, yaitu kalau di sini secara historical dia punya ada rejection atau batasan di area 0,618 ya. Jadi ya kurang lebih kita bisa gunakan asumsi tersebut untuk gambaran awal melihat pergerakan Astra International. Ada di 6.175 untuk pergerakan selanjutnya. Jadi mungkin bisa ditunggu aja di 6.175 untuk entry buy kembali. Atau kalau yang belum punya, kalau yang sudah punya, saya bisa sarankan masih ditunggu di 6.175 sebagai level average down, tergantung dari kesediaan dan juga kemampuan cash dari Bapak dan Ibu. Jadi mungkin ya dengan kondisi seperti ini, strategi investasi ya patut dimiliki atau mungkin bisa diperhitungkan ya dari segi cash dan juga porsi untuk Astra International dalam portofolio Bapak dan Ibu. Support resisten untuk saat ini karena support klasik udah ditembus, jadi mungkin kita bisa support dynamic berarti ya. Support dynamic dia itu yang terdekat ada di 6475 ya. Dan setelah 6475 ini ditembus ya, karena ini kebetulan dekat sekali dan ada potensi ya, kalau hari ini melemah dia bisa breakout lagi. Jadi mungkin supportnya yang memang cukup ideal ya ada di area entry price yang tadi kita sebutkan ya, 6175 itu udah cukup menarik untuk ditunggu. Resistennya kalau kita lihat dari, ya katakanlah kita gunakan asumsi kalau memang dia itu rebound di 0,618 Fibonacci retracement. Resisten yang bisa diperhatikan untuk selanjutnya itu ada di kisaran 6750 sampai 6925. Dengan catatan ya, bahwa si Astra International benar rebound dan juga membentuk satu pola swing low di area 6175. Seperti itu. Kemudian KLBF, support resisten. Kalau dari KLB Pharma,
karena kebetulan resistennya dia cukup kuat di area ini, jadi ini bisa kita gunakan sebagai resisten. 1730 resisten yang cukup ideal untuk diperhatikan. Dan untuk support, mungkin kita bisa gunakan support dynamic terlebih dahulu ya. Support dynamic yang cukup menarik dan juga bisa dikatakan low risk, ada di kisaran 1625. Kenapa low risk? Karena nanti kalau ada breakout di 1625, Bapak dan Ibu tinggal sesuaikan aja dengan profil risk yang Bapak dan Ibu miliki atau level stop loss. Karena ini tepat di area EMA 90 dan kalau ada breakout di bawahnya, kita jangan ambil posisi ya untuk tetap hold karena di situ ada satu potensi bearish-nya akan kembali atau masih akan berlanjut. Jadi ada potensial downside yang tidak bisa kita ukur karena ya masih banyak kesempatan dan juga peluang dia untuk menguji area support yang cukup jauh ya di kisaran 1530. Tentu itu akan memberikan satu potensial downside atau potensial loss yang cukup besar kalau Bapak dan Ibu masih hold. Jadi ancang-ancangnya adalah stop loss di 1625. Trennya seperti apa? Kalau menurut saya tren ini masih sideways karena di sini ada dua support dan juga dua resisten yang belum bisa dilampaui ya atau di breakout. Jadi dari secondary trend bisa dikatakan sideways. Lanjut izin tanya ICBP dan AGI. Kalau ICBP juga ya selamat kalau Bapak dan Ibu yang masih hold, tapi kalau yang belum punya cukup tricky untuk menentukan entry price yang menarik ya, yang bisa kita perhatikan karena di sini ICBP juga sudah mengalami satu fase kenaikan yang terlalu cepat, jadi belum ada koreksi yang bisa kita manfaatkan untuk entry buy. Adapun entry buy yang bisa diperhatikan di sini karena kebetulan ada resisten yang udah ditembus, bakal menjadi support selanjutnya di 9425 sampai di sini ada dua resisten ya yang udah dicapai, yang udah ditembus. Jadi mungkin 9425 atau 9275 bisa diperhatikan. Kalau mau mengikuti dari Fibonacci retracement agak berbeda ya karena ini cukup jauh. Saya rasa entry price yang menarik dari segi Fibonacci retracement kita lihat di 8925 sampai 8900. Tapi ya tergantung ya bagaimana ICBP pergerakan ke depannya karena sampai saat ini ya karena beberapa sektor masih tertekan ya akibat dari risk krisis dan juga resesi ya dan juga kenaikan suku bunga. Sektor yang bisa dikatakan sebagai sektor defensif ya salah satunya adalah consumer good dari ICBP ini menjadi favorit dari para pelaku pasar. Jadi kurang lebih seperti itu, perhatikan beberapa area support yang bisa dimanfaatkan. Tergantung dari profil risk dan juga reward, rasio risk reward dari Bapak dan Ibu miliki. Untuk selanjutnya, aneka gas industri atau AGI, kita bisa ini kalau yang udah punya tentu saya masih sarankan untuk hold ya, tapi yang masalahnya yang belum punya seperti apa langkah selanjutnya. Bisa mulai entry buy sebenarnya hari ini spekulatif karena di sini kelihatan ada walaupun ini bukan satu pola bullish bell hold yang sempurna ya, tapi ini bisa dikatakan sebagai bullish bell hold saya rasa. Jadi karena kebetulan juga dia kemarin lanjut menguat ya aneka gas industri, saya rasa masih berpeluang untuk menguji area resistennya kembali di kisaran ya mungkin level target price yang lebih moderat ya atau lebih rendah mungkin di 2260 atau ya 2260. Itu yang pertama. Kalau resistennya atau target utamanya tentu di resisten klasik ya di 2360. Aneka gas industri masih cukup menarik, masih cukup oke karena sepertinya pola saat ini yang terbentuk adalah berpeluang pivot, pola yang akan terbentuk selanjutnya. Jadi kita tinggal tunggu aja breakout di area trendline atas kalau memang ada, itu akan semakin memperkuat adanya asumsi bahwa aneka gas industri akan melanjutkan fase bullish seperti itu. Adapun
apa namanya, batasan risiko yang bisa Bapak dan Ibu perhatikan ya. Batasan risikonya kalau kita lihat di sini, asumsikan aja dulu highest-nya. Berarti kurang lebih di 2010 ya. 2010 ini kalau dia capai 2010 itu berarti ada breakout atau penembusan di area EMA 13 dan 24. Sehingga itu memberikan apa ya? Peluang ya ataupun ruang untuk aneka gas industri mencoba area trendline bawahnya atau support trendline. Nah, support trendline kalau diuji itu ada dua kemungkinan antara dia rebound atau dia breakout ya. Tapi yang kita khawatirkan adalah worst case-nya. Kasus terburuknya dia itu breakout. Jadi untuk langkah pertama, langkah preventif, Bapak dan Ibu bisa coba ambil stop loss di area 2010. Lanjut ada SMGR sama DMMX. SMGR ya minor trendnya masih menarik sebenarnya. SMGR masih menarik kalau kita lihat dari minor trend. Entah ini hanya fase koreksi sesaat ya atau tidak, tapi ini bisa dimanfaatkan juga untuk trading jangka pendek ya terutama. 0,618 kelihatan sebagai area rejection sebelumnya atau dari historical ya. Kita bisa lihat lagi di sini highest-nya di 7.700, kemudian kita bisa lihat 0,618 itu ada di kisaran 6.925 sampai 6.950. Bisa ditunggu kalau misalkan ada pergerakan mendekati area tersebut. Cut loss kita bisa gunakan 6.725 atau 6.750 ya. Itu adalah cut loss dari Fibonacci retracement ya, kalau kita lihat dari support. Tapi kalau misalkan itu nggak masuk ke dalam apa namanya risk yang Bapak dan Ibu bisa terima, kalau misalkan Bapak dan Ibu hanya bisa mentolerir 2% atau 3% penurunan, ya ini saya rasa kurang apa ya, atau ini cukup pas ya, 2 atau di kisaran 3% ya, risknya, downside risknya, dari level stop loss. Menarik untuk ditunggu, dan target harga tentu kalau ada kelanjutan dari minor trend bullish, harusnya resisten ini akan ditembus dulu, akan diuji dulu. Jadi 7.700 adalah target harga yang lebih ideal, paling ideal untuk direalisasikan. Tadi selanjutnya ada digital Meditama Maxima ya. Kalau ini sebenarnya apa ya, masih bearish ya. Ya mungkin Bapak dan Ibu tanpa perlu apa namanya tunjukkan jelas ya, di sini ada secondary trend yang masih akan lanjut, dan saya rasa sih karena ini dengan begitu target harga saya rasa bisa di 1,618 ya untuk gambaran awal atau asumsi. 1165 itu target harga selanjutnya untuk DMMX. Jadi ada baiknya diwaspadai untuk potensial downside yang akan atau masih akan berlanjut untuk saham ini. Walaupun tidak mungkin ya, karena karena kita hanya bergantung kepada probabilitas, tapi 1,618 atau di 1165 cukup cocok ya untuk kita gunakan sebagai target harga selanjutnya. Lanjut ada BBNI, kemudian ada SAME. Kita coba ambil salah satu emiten di sektor perbankan. Kalau dari BBNI, ini juga ada kemungkinan dia masuk dalam fase bearish terlebih dahulu dari minor trend. Entah ini secondary trendnya apakah akan membentuk satu pola bearish-nya juga, atau bearish ini apakah akan bertahan cukup lama atau tidak. Karena sampai saat ini yang kita perlu perhatikan adalah level support dan juga adalah resisten selanjutnya. Karena ini ada potensi memang sangat
terlihat ada potensi bearish ke depan. Jadi mungkin bisa diwaspadai adanya potensial downside mencapai area support terdekat karena di sini udah nggak ada support lagi ya. Supportnya dia ini udah ditembus. Jadi support selanjutnya ada di 7525. Iya, ini cukup ya cukup bisa menggambarkan ya target harga selanjutnya atau supportnya. Dan kalau kita pertimbangkan BBNI ini sempat rejection di area EMA 13, kita bisa gunakan lagi EMA 13 hingga 24 sebagai resistennya. Jadi sampai saat ini mungkin kalau asumsinya ya BBNI ini mencapai 7525 berarti resistennya itu ada di 8225 sampai 8450 itu udah paling tinggi saya rasa. Karena kalau dari minor trend tentu dia cenderung akan bergerak di bawah area EMA 24. Kalau dari secondary trend, karena ini kebetulan secondary trend swing low-nya ada di sini ya. Saya nggak perlu gambar, mungkin di sini ada swing low-nya. Jadi kalau ini mau dikatakan apakah ini bakal bertahan cukup lama ya syaratnya adalah dia harus membentuk lower low di bawah area swing low di 6550. Kayak gitu. Jadi sampai saat ini ada potensinya mungkin masih bearish koreksi ya atau hanya sebatas jangka pendek gitu. Hanya akan membentuk satu pola falling wedge ataupun pola-pola lainnya. Tapi kalau memang udah tembus di 6550 itu udah pasti ya dia bakal berada dalam rentang bearish yang cukup panjang. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pergerakan ataupun gambaran dari BBNI. Lanjut untuk SAME, Sarana Meditama Metropolitan. Kita coba lihat mungkin untuk SAME, karena dia belum ada tanda bahwa dia akan reject, breakout di area resisten atau di area 430. Jadi asumsinya SAME ini akan tetap di area sideways, kayak gitu. Adapun sideways-nya atau magnetic zone-nya itu ada di kisaran area 13 dan 24. Sesuai dengan pergerakan sebelumnya ya, SAME masih cukup atau mungkin kurang menarik ya. Sideways masih berpeluang akan berlanjut sampai saat ini. Perhatikan resisten 430, support 380 ya. Lanjut saham BBRI, kemudian ada saham Adaro, belum bisa kita bahas. BBRI pun juga kurang lebih sama. Seperti yang kita coba gambarkan dari BBNI tadi. Supportnya yang terdekat udah ditembus, maka support selanjutnya, supportnya udah ditembus di area 4250, berarti support selanjutnya ada di kisaran 4000-an. Dan kalau melihat dari pola seperti ini dan pembentukan swing high yang terus rendah ya, atau lower high, kami rasa 4000 ada peluang untuk ke sana. Jadi kalau misalkan asumsinya dia ada pola swing low di area 4000-an, resisten selanjutnya ada di 4250 sampai 4310. Seperti itu. Mempertimbangkan adanya penahanan di area EMA 24 dan pattern saat ini masih bearish. Jadi ada baiknya dijauhkan terlebih dahulu. Tadi ada saham Adaro ya, yang belum sempat kita bahas. Adaro ini udah mulai diperhatikan atau mulai diwaspadai karena dia sudah bergerak dalam rentang di bawah EMA 90, yang mana ini adalah satu pertanda bahwa tren terakhir yang terbentuk adalah bearish potensialnya. Walaupun supportnya ini atau swing low-nya ini belum ditembus, sehingga ini masih dalam batas atau rentang atau pattern yang positif atau rentang bullish ya, pattern bullish. Karena di sini ada swing low yang masih lebih tinggi daripada swing low sebelumnya. Jadi kecuali kalau dia tembus di area 2660, kalau dia tembus dan bentuk swing low-nya lagi,
ini berarti udah fix dia berada dalam bearish reversal-nya, kayak gitu. Nah, yang jadi masalah adalah sekarang dia udah berada di bawah area EMA 90, tembus di bawah area EMA 90, itu yang kita khawatirkan. Menjadi satu pertanda bahwa 2660 ini potensi untuk dicapai atau ditembus untuk pergerakan selanjutnya. Ada baiknya diwaspadai atau mungkin mulai dikurangi untuk proporsi dari portofolionya. Lanjut, LSIP. Kalau LSIP, kebetulan dia ada support kuat ya, di area 1150. Ini ada support kuat, tapi entah ya bagaimana pergerakan selanjutnya, karena dia udah sempat diuji oleh pergerakan LSIP itu sebanyak 2 kali ya, 2-3 kali. Khawatirnya karena udah pengulangan sebanyak 3 kali di area support, takut ada breakout kayak gitu. Takut ada penembusan di bawah support. Jadi yang bisa kita sarankan mungkin LSIP bisa dijauhkan dulu aja. Karena juga belum ada tanda juga bahwa dia akan rebound, dan kebetulan kemarin itu dia bentuk doji dragonfly, tapi setelahnya juga nggak ada pergerakan yang begitu berarti ya untuk LSIP. Malah sebaliknya, dia masih tertahan dan kemudian masih cenderung bergerak di bawah area exponential moving average 13 hari. Ini pertanda yang kurang baik sebenarnya. Lanjut, ada BRPT sama ISSP. BRPT pun juga sama. Di sini ada penahanan di area EMA 24 sesuai dengan historis pergerakan. EMA 24 masih menjadi resisten kuat untuk BRPT. Jadi mungkin untuk pergerakan selanjutnya yang kita waspadai tentu adalah penembusan di area support. Area support dia itu ada di kisaran 690-an. 690 supportnya. Belum lagi nanti kalau ada penembusan area support, target harga selanjutnya kita bisa gunakan Fibonacci retracement 1,618 di 630-an. Memperkuat ya, stokastik RSI memperkuat adanya asumsi bahwa BRPT akan kembali melemah, berada di area overbought, dan saat ini juga BRPT membentuk satu pola swing high. Cukup jelas untuk melihat pola pergerakan BRPT selanjutnya. Lanjut untuk ISSP, support klasik di 284 saya rasa sangat potensial untuk ditembus oleh ISSP melihat pattern seperti ini ya. Pattern dia masih adanya penahanan di area EMA 24 dan saat ini cenderung bergerak di bawah EMA 13, adanya satu rejection di EMA 13 sehingga 284 saya sih cukup optimis ya 284 ini akan dicapai atau ditembus dan akan menguji area support kedua di area 270 atau 272 lebih tepat. Jadi ada baiknya dijauhkan untuk ISSP. Lanjut EMTK, tolong direview. Siap. EMTK. EMTK tolong direview. Iya, EMTK juga saran saya mungkin bisa dijauhkan ya. Simpelnya, support klasik pertama udah ditembus, tentu support kedua ini akan menjadi satu target harga selanjutnya. 1470 target harga, atau 1475 lebih tepatnya. Target harga selanjutnya untuk EMTK. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya cukup jelas trennya masih bearish, belum ada higher low yang terbentuk. Jadi EMTK juga baiknya dijauhkan dulu aja. Lanjut ada Pegas dan Good. Pegas
Pegas agaknya ini juga ya, pattern-nya agak menakutkan ya. Di sini ada double top soalnya. Pegas ada double top, dan neckline-nya sebenarnya udah sempat ditembus, tapi kemarin atau hari ini dia coba menguat. Neckline-nya di 1605. 1605. Ini penentu ya sebenarnya ya. Neckline-nya ini penentunya. Apakah Pegas mampu bergerak di atas 1605 untuk pergerakan hari ini ya, khususnya penutupan hari ini dan juga beberapa hari ke depan. Karena kalaupun iya masih ada pergerakan dan juga support yang kuat di 1605, Pegas bisa diambil lagi, bisa dikoleksi lagi. Cuma yang jadi masalah kalau dia tembus atau breakout di bawah 1605, Bapak dan Ibu perlu waspada atau mulai cut loss. Karena ini neckline, tepat di area neckline-nya. Kayak gitu. Double top. Potensial double top terbentuk di Pegas. Lanjut untuk Garuda Food. Garuda Food, kayaknya kalau dari secondary juga kelihatannya dia udah mulai masuk ke dalam fase bearish ya. Secondary. Di sini ada swing high dan di sini ada lower high. Nah, lower high-nya ini yang kita yang jadi satu concern ya. Karena kalau ada lower high, takutnya dia bakal bertahan di area atau di channeling bearish-nya. Kalau seperti ini, support yang mungkin akan diuji ada di area 500. Dan kalau ada breakout, waspadai, karena itu akan memberikan satu downside risk yang cukup besar, karena dia akan mencari ruang baru atau mencari support baru untuk dijadikan area support atau area swing low. Khawatirnya seperti itu. Kalau dari minor trend ya tentu kita lihat di sini ada beberapa minor trend dan mungkin support yang cukup ideal ada di kisaran 474. Target harga selanjutnya ya 474 ya. Setelah ada penembusan di 500 dulu tentunya. Gitu. Lanjut, kalau sekarang sudah pegang Inco apakah bagus untuk average down? Inco cocok untuk average down kah atau tidak? Sebenarnya posisi ini udah cukup menarik karena dia berada di area 1,618 Fibonacci retracement. Tapi nyatanya dari candle masih ada satu tanda bahwa bearish-nya ini masih akan berlanjut. Sampai saat ini kita belum bisa sarankan untuk masuk ya. Ataupun kalau memang sudah masuk, sesuaikan dengan area cut loss dari Bapak dan Ibu, karena 1,618 ini tidak bisa menjadi satu area support kuat untuk Inco. Jadi, ya setelah adanya penembusan di 1,618, support terdekat, yang saat ini juga kebetulan lagi diuji ada di kisaran 5450. Itu dari support klasik. Jadi kalau makin-makin ya, kalau 5450 tembus lagi, berarti emang udah Inco target harga selanjutnya di 4230-an. Jauh banget ya, itu yang ada saat ini untuk Inco. Average down, saya rasa mungkin bisa diperhatikan di 5450 untuk average down, tapi perlu diingat lagi bahwa jangan langsung gunakan seluruh cash ya, ataupun dana yang tersedia untuk beli Inco, karena 5450 ini juga kita masih perlu pantau juga, karena di sini ada kemungkinan dia masih cukup nyaman berada di area bearish trend ya, atau di channeling bearish-nya, sehingga 4230 ini target harga yang bisa dan potensial untuk dicapai oleh Inco ke depan. Kurang lebih seperti itu.
Oke, GGRM, plan-nya bagaimana, Pak? GGRM, GGRM itu CUM dan X-nya udah ada belum? Ya, mungkin untuk GGRM bisa mulai diperhatikan juga ya, dipertimbangkan juga untuk GGRM. Plan-nya adalah ya kalau ada bagi dividen, saran saya sih waspadai X-nya ya, tanggal X dividen ya, karena itu bakal ya yang udah-udah bakal memberikan satu tekanan untuk harga saham itu tersendiri. Jadi ya mungkin bisa diperhatikan atau bisa di hold sampai nanti tanggal X dividennya itu sampai kayak gitu. GGRM, pure technical. Saat ini GGRM berada dalam rentang sideways. Karena supportnya juga belum bisa ditembus. Ada sempat penembusan satu hari, tapi nggak begitu menggambarkan adanya potensial breakout. 30.075 ya, kalau nggak salah. Atau 30.100 lebih tepat. Jadi sampai saat ini pun GGRM masih bisa kita pertimbangkan untuk dimanfaatkan ya, dividen yield-nya karena cukup menarik, 7%. Cukup besar ya. Mungkin kalau untuk yang mau spekulatif ataupun melihat dari kacamata jangka pendek, resisten di 32.125 itu bisa dimanfaatkan untuk taking profit. Oke, lanjut ada SLTG, kemudian ada INDF juga. Kalau Saratoga ini udah baiknya dijauhkan, benar-benar dijauhkan karena di sini swing low dari secondary trend itu udah ditembus hari ini kebetulan di 2580. Saat ini kan dia di 2530 ya, pergerakan terakhir. Jadi ini akan membentuk satu swing low dari secondary trend yang lebih rendah dari swing low sebelumnya. Ini udah apa ya? Ya bisa dikatakan memiliki probabilitas yang cukup besar. Dia udah masuk ke dalam fase bearish dengan adanya penembusan di area support ini. Support selanjutnya kita bisa gunakan support klasik ada di kisaran kalau dari secondary trend ya 19 atau 2000 lebih tepatnya. Itu adalah target harga selanjutnya untuk SLTG kalau kita melihat dan juga kacamatanya masih bearish ya. Lanjut INDF. INDF juga kurang lebih sama. Coba tunggu aja nanti kalau kita lihat di sini dari minor trend tunggu mungkin di kisaran 7.000 sampai 6.950. Menarik juga untuk ditunggu atau bisa mulai entry buy lagi kalau ada pergerakan yang mendekati atau berada di rentang 7.000 sampai 6.950. Lanjut ada Astra Agro Lestari sama Cepin. Astra Agro Lestari kayaknya sih dia ketahan dulu di area supportnya di 9475 atau 9500 lebih tepatnya. Area resisten yang bisa diperhatikan atau bisa dijadikan target price ya mungkin ada di kisaran 10.375 ya, itu udah yang paling apa ya, paling aman ya, karena biasanya kalau saham itu berada dalam rentang bearish, pola ataupun area resisten yang cukup kuat itu biasanya ada di area EMA 24 sampai area EMA 90 karena kalau dia berada di bawah area EMA 90 kayak gitu. Jadi ya, kalau dari Fibonacci retracement yang bisa digambarkan dari Astra Agro Lestari, mungkin area resistennya itu ada di kisaran 10.375. Berada di rentang EMA 13 dan 24 yang biasa kita sebut magnetic zone.
paling ideal ya. Dan bukan berarti ini pasti bakal tercapai ya resistennya. Karena tergantung dari astrologi lestari dan juga pola-pola yang akan terbentuk selanjutnya. Tapi yang jelas resisten 10.325, 10.375, support yang perlu diperhatikan ada di 94, 9.500. Kalau ada apa namanya? Pencapaian di area 9.500 lagi, apalagi ada penembusan di area tersebut, Bapak dan Ibu, saran saya langsung cepat di cut loss. Tadi yang belum dibahas ada Cepin ya. Cepin juga udah terlampau tinggi ya. Cepin udah terlampau tinggi. Bagaimana saran selanjutnya? Sebenarnya sih memang enaknya buy on weakness, tapi buy on weakness yang risk-nya low juga, sebenarnya ada di kisaran 54-50. Low risk, karena dia tepat di area EMA 90 dan berada di area support. Jadi kalau ada penembusan di 54-50, tinggal sesuaikan dari batasan resiko yang Bapak dan Ibu miliki gitu. Jadi nggak begitu jauh ya dari batas support. Itu idealnya, tapi kenyataannya Cepin ini setelah 1 hari melemah, dia lanjut menguat lagi. Nah ini yang kita agak apa ya, agak sulit, agak tricky untuk melihat adanya entry buy di Cepin ini. Tapi kalau untuk area yang diperhatikan, kita bisa gunakan dulu aja area Fibonacci retracement. Yang pertama itu ada di kisaran 5750. Jadi kalau ada harga yang capai 5750 bisa langsung entry buy. Asumsinya akan apa namanya? Adanya satu kelanjutan ataupun bullish tren selanjutnya. Karena di sini dia masih belum bentuk swing high ataupun swing low, jadi dari pattern cukup sulit untuk menentukannya. Jadi mungkin bisa diperhatikan 2 area support tadi. Oke, lanjut. Ada Java sama Main juga. Sorry. Oke, lanjut Java ya. Java sama Main. Kalau Java, support dia kelihatan nih mungkin ada di kisaran 1535 sampai 1500 sampai 1535. Mungkin rentang yang bisa kita manfaatkan untuk entry buy lagi. Atau kalau misalkan hari ini ya sebenarnya agak cukup apa ya, berisiko ya, cukup tinggi juga risikonya. Tapi ya mungkin untuk awalan bisa kita tunggu aja di 1535 sampai 15. Lanjut, tadi yang belum kita bahas juga ada Main, Malindo Feedmill. Kalau hari ini dia masih ditutup sampai akhir perdagangan bullish, besok kita bisa perhatikan. Tapi kalau misalkan dia tutup di bawah area EMA 24, walaupun dia bullish, ada baiknya diwaspadai atau diperhatikan pergerakan selanjutnya, karena di situ kurang begitu cocok ataupun kurang begitu menarik. Karena di sini kalaupun dia memang berada dalam fase bullish ataupun dia ada satu fase di mana itu menandakan adanya reversal, baiknya memang dia bertahan ataupun jadikan support EMA 13 dan 24 sebagai support selanjutnya. Itu adalah tanda awal dari bullish reversal ya. Dan dari EMA-nya juga harus ada satu golden cross ya antara EMA 13 dan 24 kayak gitu. Oke, lanjut Nika sama Tebik.
Mitra keluarga, apa ya, mitra keluarga kemarin sebenarnya cukup menarik, karena Mika ada satu area breakout EMA 13, tapi ternyata hari ini dia malah melemah. Dan bentuk potensi bearish, adanya potensi dark cloud dari sisi candlestick pattern. Ya, jadi mengurangi ketertarikan dari Mika tersendiri ya, kalau memang sampai ada dark cloud cover di hari ini dari candlestick pattern-nya. Mungkin yang bisa kita sarankan atau bisa diwaspadai kalau misalkan Mika itu kembali bergerak di bawah EMA 24, apalagi dia tembus di area support terdekatnya di kisaran 2.600. Itu udah fix ya, atau udah pasti harus dijauhkan. Takutnya ini pinen bearish, jadi bakal bentuk bearish kayak gitu. Sampai saat ini belum bisa kita sarankan untuk buy, sebaliknya kita sarankan untuk diperhatikan adanya penembusan di bawah area 2.600. Lanjut, tower bersama infrastruktur atau tebik, kayaknya juga belum bisa meninggalkan area EMA 13 dan 24 serta 90-nya. Karena sampai saat ini dia masih konsolidasi di area tersebut, sehingga ada baiknya diperhatikan. Sampai saat ini belum bisa kita sarankan untuk buy. Support ada di 2850, kalau ada penembusan di 2850, jelas harus dijauhkan. Atau dikeluarkan aja dari watchlist, kayak gitu. Oke, lanjut. Ada Hill juga, salah satu emiten dari hospital, setelah Mika yang kita sudah bahas tadi. Kalau Hill, secondary-nya masih oke gitu. Boleh saya gambarkan terlebih dahulu. Secondary-nya masih cukup oke. Ya, secondary-nya oke. Target harga selanjutnya kalau dia memang tentu resisten pertama ya, resisten klasik adalah target harga pertama. Tapi ini kebetulan dia ada potensi untuk bergerak di atas ya, atau sampai saat ini masih diuji. Target harga selanjutnya setelah 1545 itu dicapai atau ditembus, 1690 agaknya bisa diperhatikan sebagai taking profit selanjutnya. Secondary oke ya. Kita ingatkan kembali, secondary trend masih cukup menarik. Oke, lanjut Harum, kemudian Telkom juga ada yang belum kita bahas. Oke, Harum bisa nggak ya untuk Harum kita perhatikan? Kayaknya sih enggak, karena secondary trend-nya juga sampai saat ini sudah masuk dalam fase bearish, pertanda bearish. Jadi target harga selanjutnya untuk Harum ada di 1460, itu adalah support klasiknya. Belum ada sinyal ataupun rekomendasi kita untuk buy untuk Harum sampai saat ini. Sebaliknya, waspadai adanya potensial downside ataupun bearish yang masih akan berlanjut untuk Harum, karena masih ada ruang pelemahan di saham tersebut. Oke, lanjut. Oke, tadi ada Telkom ya, mohon maaf, saya agak lupa tadi. Telkom, Telkom juga sama, walaupun secondary trend-nya masih bisa dikatakan belum dalam fase bearish reversal, tapi agaknya dikhawatirkan ataupun waspadai untuk Telkom sampai saat ini. Mungkin setelah adanya penahanan ataupun rejection di area EMA 24, target harga selanjutnya itu ada di support 3930. Ini potensial untuk dicapai ya oleh Telkom. Jadi setelah adanya rejection atau penahanan, kalau boleh saya gambarkan dulu. Oke, nah ini rejection pertama ya. Ini dia pertama kali dia rejection di area EMA 90 dan 24. Lanjut, dia melemah lagi, bearish, dan kemudian ternyata ada pola rejection juga atau penahanan di area EMA 24 yang kembali. Nah, sesuai dengan historical, dia akan bentuk satu swing low yang lebih rendah daripada swing low sebelumnya. Ini swing low sebelumnya, rejection, bearish, bentuk swing low baru. Jadi,
takutnya supportnya ini bakal ditembus dan bentuk satu pola swing low baru. Entah di mana, tapi mungkin untuk asumsi awalnya aja kalau kita lihat dari Fibonacci retracement, asumsi yang pertama swing low dia ini potensial untuk dibentuk di area 3750. Bukan berarti pasti, tapi ada gambaran ke arah sana. Gambaran awal untuk pergerakan Telkom selanjutnya. Jadi asumsinya begini nih, kalau boleh kita gambar di chart-nya kayak gitu. ADMR juga masih ada sempat terlewat, tapi kita coba bahas dulu ADMR. ADMR sesuai dengan outlook ya, dari teknikal, setelah adanya penembusan di bawah EMA 90, dia bakal cenderung bergerak di bawah atau di rentang bearish-nya, sehingga ini agaknya diwaspadai atau mungkin dijauhkan aja ADMR, karena potensial upside-nya juga pun nggak begitu menarik. Resisten yang bisa kita perhatikan kalau kita gunakan ini sebagai asumsi swing low, ada di 1895. Oke, seperti itu ya mungkin pembahasan dari ADMR. Dan mungkin ada Raw Minerals menjadi pembahasan terakhir dari pertemuan kita di Philip Morning Market Call untuk awal bulan, di bulan Juli ini. Kami ingatkan bahwa Philip Morning Market Call akan selalu hadir di setiap pagi pukul 8.30 sampai dengan selesai, jadi pastikan Bapak dan Ibu untuk tetap memperbarui kondisi dan juga sentimen dan juga katalis di regional Asia maupun dalam negeri, dan juga rekomendasi dari Philip Sekuritas yang bisa diperhatikan. Akhir kata terima kasih, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, sehat selalu dan salam cuan.